Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya video ya selanjutnya. Di sini kita mau bahas tentang operasi hitung pecahan aljabar. Yang selanjutnya di sini kita mau belajar tentang perkalian dan pembagian dari bentuk pecahan aljabar ya. Nah, kalau perkalian dan pembagian itu kuncinya untuk bilangan biasa. Bilangan biasa tuh kayak gini. 2, 15, 3, 8 ya. Konstanta atau atau koefisiennya ya. Maksudnya bilangan biasa itu koefisiennya. Itu kita gunakan teknik coret. Jadi yang angkanya kayak gini tuh kita teknik coret pakainya gitu. Kayak gimana prakteknya nanti kita coba ya. Terus kalau variabelnya itu gunakan konsep pengurangan pangkat. Kenapa kok pengurangan pangkat? Karena di sini kan bentuknya pembagian ya. 15A pangkat 3 per bagi 8B per 8B itu kan sama aja artinya 15A pangkat 3 dibagi 8B gitu ya. Pecahan ataupun pembagian itu artinya sama. Makanya yang kita pakai konsep pengurangan pangkat. Nah, kayak gimana prakteknya? Kita coba aja ya. Yang pertama di sini nomor 1, angkanya dulu yang kita kerjain ya. Angkanya itu boleh pakai teknik coret. Gitu. Pakai teknik coret di sini kita pilih nih. Kalau mau nyoret itu harus atas dengan bawah. Contohnya kayak gini. Yang 2 itu bisanya dicoret dengan 3 atau dengan 8. Kalau nyoret itu maksudnya sama-sama dibagi ya. 2 sama 3 kan nggak bisa ya. 2 sama 8 bisanya nih. 2 sama 8. Antara 2 dengan 8 kita coret. Ini tuh sama-sama bisa dibagi berapa. Gitu. Ada di perkalian berapa antara 2 dengan 8. Ternyata ada di perkalian 2 ya gitu. Ini bagi 2 bisa. Ini bagi 2 juga bisa gitu. 2 bagi 2 hasilnya 1. Kita tulisin ya. Hasil baginya itu kita tulis di sini. 2 bagi 2 jadi 1. 8 bagi 2 itu jadi 4. Gitu. Terus sekarang yang 15. 15 sama 3. Ada di perkalian berapa ini? 15 dan 3 ternyata adanya di perkalian 3 ya. 15 bagi 3 itu bisa. 15 bagi 3 hasilnya 5, yang 3 bagi 3 itu hasilnya 1 gitu. Nyoretnya juga harus beda arah ya. Tadi ini kan dari kiri bawah ke kanan atas. Terus yang satu lagi temannya di sini harus beda arah tuh ya. Beda arah ya. Biar kelihatan pasangannya. Tadi yang ini coretnya sama ini. Tuh sama kan coretannya. Terus yang 15 sama 3 coretannya sama arahnya kayak gitu ya. Kalau udah selesai kita nyoret angka, berarti sekarang tinggal kita kaliin. Gitu, angkanya 1 kali 5 itu jadi 5. Hurufnya di atas adanya A pangkat 3. Gitu. Terus yang bawah 1 kali 4 itu jadinya 4. Hurufnya yang bawah A, B. Berarti kita tulisin aja A, B gitu ya. Nah, terus di sini kalau udah selesai kita kaliin, sekarang buat ngerjain variabelnya pakai teknik pengurangan pangkat. Itu buat huruf yang sama. Di sini huruf yang sama kan ada A pangkat 3 dengan A ya, yang variabelnya sama. Itu kita kerjain pakai teknik pengurangan pangkat. 5 sama 4-nya kita tulis lagi. A pangkat 3 dibagi A. Berarti 3 kurangi 1. Berarti jadinya A pangkat 2 gitu ya. B-nya nggak ada temennya, berarti tulis lagi aja. Ini kan ada di bawah, berarti kita tulis di bawah. Kayak gitu ya. Simpel kayak gitu perkalian. Kalau yang masih bingung, kita coba lagi ke soal-soal selanjutnya. Nah, di soal yang kedua, di sini saya ralat ya, saya tambahin. Di sini pakai pangkat 2, di sini pakai pangkat 2. Gitu biar ada variasinya ya. Simpel banget kalau di situ pangkat 1. Kita cobain nomor 2. Pertama, kita ngerjain angkanya dulu.
Angkanya itu pakai teknik coret. Yang 3 ini kita mau nyeret sama yang mana nih? Di bawah 4 atau 3? Bisanya pasti sama 3 ya. Sama 4 kan nggak mungkin. 3 sama 3 ini kita coret. Berarti sama-sama dibagi 3 ya kan? 3 bagi 3 ini jadi 1, 3 bagi 3 juga ini 1 gitu. Terus ada lagi angkanya di sini ada 2 sama 4. 2 sama 4 kita coret sama-sama dibagi 2. Yang ini 2 bagi 2 jadi 1. 4 bagi 2 jadi 2. Gitu. Ngebaginya sama ya. Kalau atas bagi 2, bawah juga bagi 2 gitu. Hasilnya tulisin aja di sampingnya gitu ya. Angkanya udah nggak ada lagi yang bisa dicoret. Berarti sekarang tinggal kita kaliin. Kali itu sejajar. 1 kali 1 kali 1. Berarti angkanya 1. Kalau 1 nggak usah ditulis ya. Itu koefisien 1 itu kan nggak perlu ditulis. Sekarang tinggal hurufnya yang atas. Yang atas hurufnya A-nya kita hitung nih. Di sini ada 2, di sini ada 1. Kalau perkalian, kalau dikali, itu kan pangkatnya ditambahin. Berarti 2 tambah 1. Berarti di situ jadinya A pangkat 3 gitu. Kita tinggal ngitung aja hurufnya ada berapa ya. A-nya di sini ada 2, di sini ada 1. Berarti ditambahin 2 tambah 1 jadinya 3. Kayak gitu aja sebetulnya ya. B-nya di sini ada 1, di sini ada 1. Berarti jadinya ada 2. Kayak gitu aja, simple. Terus ada lagi huruf C. Cuma 1 ya, nggak ada temennya. Tulis aja gitu. Terus yang bawah penyebutnya angkanya cuma 2 kali 1 kali 1. Berarti di sini 2. Terus hurufnya pertama huruf A dulu, jangan B dulu ya, A dulu. Di sini cuma ada 1 A-nya, berarti tulis aja 2A. B-nya di sini 2, di sini 2. Berarti ditambahin 2 tambah 2 4. Berarti B-nya pangkat 4. Kayak gitu. Udah selesai nih kita ngaliinnya nih. Kalau udah selesai dikaliin, tinggal proses ngurangin pangkat ya. Tuh ngurangin pangkat. Karena di sini ada huruf yang sama, di atas ada A, di bawah juga ada A. Di atas ada B, di bawah juga ada B. Nah, di sini kita pakai proses pengurangan pangkat. Angkanya dulu, di situ cuma ada 2 ya di bawah. Di atas nggak ada angka, berarti nggak usah ditulis. Nah, huruf A, pertama yang A dulu, variabel A, pangkat 3 kurangi pangkat 1. 3 kurangi 1 jadinya 2. Ternyata banyakan di atas ya. Kan yang lebih banyak itu 3. 3 adanya di atas. Berarti di sini A pangkat 2-nya kita tulis di atas. Gitu. Terus yang B, di atas ada 2, di bawah ada 4. Kalau dikurangin berarti jadinya 4 kurangi 2. 4 kurangi 2 hasilnya 2 juga gitu. Tapi di sini banyakan yang bawah, ya kan? Di bawah ada 4, di atas ada 2. Karena banyakan yang bawah, berarti kita tulis hasilnya di bawah. Gitu. Yang C nggak ada temennya, kita tulis lagi aja. Gitu ya, teknik nguranginnya. Jadi kita setelah ngurangin, kita lihat lagi banyakan di mana. Yang A banyakan di atas ada 3, di bawah tuh ada 1. Kalau banyakan di atas, berarti jawabannya tulis di atas. Yang B banyakan di bawah, berarti tulisin di bawah gitu ya. Gitu aja caranya. Simpel kan ya? Sekarang tadi perkalian udah kita pelajari, sekarang ke teknik pembagian. Pembagian juga sama aja ya. Kayak waktu kita belajar tentang perkalian bentuk biasa ya. Kita coba praktekin lagi. 3A per B. Kalau tandanya pembagian, ini jadiin kali tandanya, itu ya, baginya jadiin kali. Terus angka yang setelah tanda bagi, tuh ini, yang setelah tanda bagi, itu kita balikin. AB-nya tulis di atas, 9C-nya tulis di bawah. Gitu ya. Jadi kalau pembagian itu jadiin kali, terus ini dibalik. Gitu, posisinya dibalik. AB di atas, 9C di bawah. Kayak gitu. Kalau udah jadi bentuk perkalian, berarti konsepnya kayak tadi.
coret angka, terus kaliin, terus kurangin pangkat. 3 proses itu aja ya. Sekarang coret angka dulu, antara 3 sama 9 yang bisa. 3 sama 9 dicoret, sama-sama bagi 3. Di sini bagi 3 jadinya 1, 9 bagi 3 jadinya 3. Gitu ya. Terus di sini tinggal kita kaliin karena angkanya udah nggak ada yang bisa dicoret nih. Kali ini tuh jajar 1 kali 1, 1, nggak usah ditulis, tinggal hurufnya. A-nya ada 2, berarti jadi A pangkat 2. B-nya ada 1, berarti jadi B aja ya. Itu. Terus bawahnya ada B sama ada C, nggak ada huruf yang sama. Berarti tinggal tulis aja B, C. Ada angkanya, sorry ini tadi kelupaan. Berarti tulisin 3BC. Kayak gitu. Sampai sini belum selesai. Kita baru cuma ngaliin doang, belum ngurangin pangkat. Karena di sini ada huruf yang sama tuh ya. A-nya nggak ada temennya, berarti tulis lagi A pangkat 2. B-nya di atas pangkat 1, di bawah pangkat 1. Kalau dikurangin jadinya habis. Gitu, habis. Berarti B-nya udah habis, di bawah masih ada 3 sama C. Sampai sini udah betul. Gitu, cuma 3 langkah tadi aja ya. Kita coba buat soal nomor 4, ada tandanya. Kita ingat-ingat lagi waktu di soal-soal sebelumnya, waktu di bab bilangan, kalau bentuk perkalian pembagian ada tandanya, berarti kita proses dulu nih. Positif, yang ini kan positif ya, positif dibagi negatif, plus bagi min, plus bagi min itu jadinya min gitu. Kita tulisin aja duluan tandanya. Terus di sini angkanya ada 4xy per 5, kita tulis dulu 4xy per 5, baginya jadi kali. Nah terus kalau bentuknya kayak gini 8x pangkat 2 doang, bukan pecahan, ini mau kita balik jadi gimana nih? Kita baliknya kayak gini, 8x pangkat 2 meskipun ini bukan pecahan, sebetulnya kalau mau jadiin pecahan boleh jadi per 1 kayak gitu. Berarti kalau dibalikin, satunya jadi di atas, 8x pangkat 2 di bawah gitu ya. Simple gitu aja. Terus di sini tinggal coret angka. Proses coret angka di sini ada 4 sama 8. Sama-sama kita bagi 4 ya. Antara 4 sama 8. Ini bagi 4 jadi 1. 8 bagi 4 jadi 2. Angkanya udah nggak ada lagi yang bisa kita coret. Berarti tinggal kaliin. 1 kali 1, 1. Terus hurufnya ada XY. Kita tulis aja. XY per, oh sorry ada tanda min, ketinggalan tuh, nggak boleh ada yang ketinggalan ya. Kalau ada yang ketinggalan sampai ke bawah itu salah semua gitu. Terus di sini bagian penyebutnya ada 5 kali 2, di sini jadinya 10, hurufnya x pangkat 2 gitu. Sama dengan di sini tinggal ngurangin pangkat, ada huruf yang sama ya, di atas pangkat 1, di bawah pangkat 2. Berarti 1 kurangi 2 atau 2 kurangi 1 ya. 2 kurangi 1 itu adalah 1. Berarti tulisnya di bawah ya. Ini ada 10, di atas masih ada huruf Y. Kayak gitu ya. Ini kan kita kurangin nih, 2 kurangi 1. Ternyata hasilnya 1, tapi banyakan di bawah, berarti tulisin di bawah. Kalau Y-nya nggak ada temennya, tulis lagi. 10 juga tulis lagi. Tanda min jangan sampai ketinggalan. Kayak gitu caranya ya. Sekarang kita coba nomor 5. Bentuknya juga pembagian. Berarti proses pertama ini kita jadiin kali, terus dibalikin dulu. Itu jangan ada coret angka dulu, jangan ada dikaliin. Kita ngebalikin dulu. Di sini 3AB tetap, 2C pangkat 3 tetap. Terus ini jadi kali, yang ini dibalik. Jadinya 4AC pangkat 3 per
9B pangkat 2. Gitu, ngebalikin posisi dulu aja. Kalau udah selesai dibalik, baru kita boleh coret angka. Itu antara 3 sama 9. 3 sama 9 di sini bisa bagi 3 ya, sama-sama bagi 3. 3 bagi 3 jadi 1, 9 bagi 3 jadinya 3. Terus ada 2 sama 4. 2 sama 4 ini sama-sama bagi 2. 4 bagi 2 jadinya 2. 2 bagi 2 jadinya 1. Gitu. Terus sekarang kalau udah coret angka, kita ngaliin. Kita kaliin 1 kali 2, 2 hurufnya. Di sini ada A, di sini ada A. Berarti A-nya jadi ada 2 ya. A pangkat 2, B-nya cuma ada 1, C-nya di sini ada pangkat 3. Gitu. Terus yang bawahnya angkanya 1 kali 3 berarti 3. Terus hurufnya ada C pangkat 3 sama B pangkat 2. Nggak ada huruf yang sama ya, berarti tinggal kita tulis ulang. B pangkat 2, C pangkat 3. Tulisnya sesuai abjad, jangan C dulu baru B. Gitu ya. Kalau udah selesai kita kaliin, kita lihat di sini ada huruf yang sama, ya kan? Ada B juga, di sini ada C juga di bawah. Berarti itu prosesnya adalah ngurangin pangkat gitu. Kalau yang nggak ada temennya, tulis lagi 2, 3. Terus A pangkat 2 nggak ada temennya, tulis aja lagi. B-nya di atas 1, di bawah 2, berarti 2 kurangi 1. Hasilnya 1, banyakan di bawah, tulisnya di bawah gitu. C-nya 3 kurangi 3, habis ya. Berarti di sini udah selesai. Jawabannya cuma 2A pangkat 2 per 3B. Sampai sini udah selesai. Gitu aja ya. Cuma berapa langkah tadi? Kalau pembagian 4 langkah ya. Dibalikin dulu. Terus tadi coret angka. Yang kedua, yang ketiga dikaliin. Tuh ya, kaliin tuh sejajar. Langkah keempat itu ngurangin pangkat gitu. Cuma 4 langkah aja. Ya kalau pembagian. Kalau perkalian tadi malah cuma 3 langkah. Karena nggak ada proses ngebalikin. Nah, yang 1 sampai 5 itu tentang dasar-dasarnya aja. Sekarang kita praktekin ke soal yang bentuknya agak lebih rumit. Karena di sini ada perkalian, ada juga pembagian, udah kita campur. Terus di sini ada 3 suku nih. 3 suku berarti nggak apa-apa, kita step by step aja. Ada tanda bagi, berarti kita kerjain dulu pembagiannya. Kita balikin dulu ya maksudnya. Yang lainnya tetap semuanya kita tulis lagi. Jangan diapa-apain dulu, bahaya. 7x pangkat 4 dikali 6x pangkat 3 per 5YZ pangkat 2. Nah, ini tanda bagi jadi kali. Terus ini kita balikin. Gitu, ini kita balikin. 5Y pangkat 2Z tulis di atas. Terus yang bawah 18X pangkat 2. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba. Selanjutnya, biasa kalau udah jadi bentuk perkalian, coret angka langkah pertama. Yang kedua kaliin, yang ketiga kurangin pangkat. Gitu-gitu aja ya langkahnya tuh. Sekarang kita coret angka dulu nih, antara 15 mau dicoret kemana? 7, 5 atau 18? Gitu ya, cari yang termudah pasangannya. Paling mudah 15 jangan sama 5 dulu nih, karena di sini ada 5 juga. Berarti 5 kita coret sama 5 juga. Karena habis sama-sama 1 gitu ya. Cari yang termudah ya. Antara 6 sama 18 itu juga termudah daripada 15 sama 18. Ngebaginya itu terlalu bersisa.
Kenapa kita pilih 16 sama 18? Karena ini sama-sama bisa bagi 6. Yang ini kalau dibagi 6 tuh jadi 1 gitu ya. 18-nya dibagi 6 jadi 3 gitu ya. Pemilihan angkanya sebenarnya kita mau milih sama 15 juga boleh. Itu nggak salah kalau kita ngitungnya bener ya. Tapi pilihlah pasangan yang paling mudah dulu ya gitu. Terus sekarang masih ada lagi nggak yang bisa dicoret? Sebenarnya ada ya, antara 15 sama 3. Ini kalau kita mau coret langsung ini boleh nih. Kita lanjutin lagi, 15 dengan 3 kita coret. Coretnya beda ya. Tadi kan udah ke atas kanan, terus ke bawah kanan, udah. Sekarang coretan yang ketiga ini bentuknya coret 2 kali kayak gini. Biar tahu kita pasangan nyoretnya tuh sama yang mana. Antara 15 sama 3 ini sama-sama dibagi 3 ya. Ini bagi 3 jadi 5. Yang ini bagi 3 jadi 1 gitu ya. Boleh kayak gitu. Nyoret lagi selanjutnya boleh kalau masih ada yang bisa. Nah, sekarang tinggal kita kaliin nih kalau udah selesai nyoret. Angkanya 5 kali 1 kali 1 berarti jadinya 5. Terus hurufnya di sini ada X duluan ya. X-nya tuh cuma ini aja, berarti X pangkat 3. Terus Y-nya ada pangkat 3 dan pangkat 2. Pangkat 3 sama pangkat 2 jadinya pangkat 5. Kan ditambahin ya pangkatnya, 3 tambah 2 jadi 5. Gitu. Terus ada lagi huruf Z, cuma 1. Nggak ada temennya. Gitu. Terus yang bawah angkanya kita kaliin 7 kali 1 kali 1. 7 kali 1 kali 1 jadinya 7. Tuh, ini udah mentok kan 5 sama 7, nggak bisa dicoret lagi. Itu karena tadi kita udah nyoret duluan di sini. Itu. Jadi coretlah sampai paling mentok ya, gitu biar angkanya kecil kayak gitu. Ya, kita lanjutin lagi. Terus hurufnya yang bawah, X-nya ada 4 sama 2. Berarti kalau ditambahin jadinya 6. X pangkat 6. Y-nya nggak ada temennya. Z-nya 2. Oke, gitu. Itu udah selesai kita ngaliinnya. Kalau udah selesai ngaliinnya, berarti tinggal kurangin pangkat. Langkah terakhir tuh. Langkah terakhir itu menyederhanakan ibaratnya. Kita ngurangin pangkat yang hurufnya sejenis. 5, 7-nya tetap. X-nya di sini pangkat 3, di sini pangkat 6. Berarti 6 kurangi 3. 6 kurangi 3 hasilnya 3. Tapi banyakan di bawah, berarti kita tulis di bawah. X pangkat 3 gitu ya. Karena banyakan di bawah, jadi kita tulis di bawah. Yang Y-nya 5 kurangi 1. 5 kurangi 1 itu jadinya 4. Banyakan di atas, berarti kita tulis di atas. Y pangkat 4 gitu. Z-nya di atas pangkat 1, di bawah pangkat 2. 2 kurangi 1 berarti. Gitu. 2 kurangi 1 ternyata hasilnya 1. Tapi banyakan bawah, berarti kita tulis di bawah. Kayak gitu aja ya. Udah selesai proses ngurangin pangkat. Sampai sini udah mentok. Ya, kalau kita ngurangin pangkatnya betul, ini udah mentok. Hurufnya udah beda semua. Di sini X, ini Y, ini Z. Udah nggak ada yang sama hurufnya. Kalau udah mentok kayak gini, udah selesai gitu ya. Kayak gitu aja sebenarnya. Perkalian itu cuma 3 langkah, pembagian adanya 4 langkah. Gitu, lihat bentuknya itu pasti bakal paham. Gitu. Sekarang nomor 7. Di sini bentuknya agak aneh. Kayak tadi di sini soal-soal sebelumnya selalu di sini tuh satu suku tuh ya. Cuma 15Y pangkat 3, ini 6X pangkat 3 gitu. Kalau di sini sekarang bentuknya dua suku. 3A tambah 7. 5A kurangi 2 gitu. Ini udah ada dua suku kayak gini. Kalau dua suku itu kita nyoretnya harus hati-hati. Jadi kayak gini antara 3 sama 15 ini nggak boleh dicoret. Kenapa nggak boleh dicoret? Karena di sini ada dua suku.
Kalau ada dua suku kayak gini tuh ini ibaratnya dilindungin sama kurung. Ya, diprotek sama kurung. Jadi kalau kita mau nyoret, ini harus nyoret sekaligus semua gitu. 3A tambah 7 kita coret semua. Tapi kan nggak boleh kalau sama 15 ya. Beda gitu. Jadi kita pilih pasangan yang nyoretnya bisa. Ini 5 sama 5 juga ini nggak boleh. Karena tadi ini diprotek sama tanda kurung. Ya, dilindungin sama kurung. Nggak boleh ini nyoret. Bolehnya di sini ada 5 sama 15. Ini yang boleh kita coret. Gitu. 5 sama 15 sama-sama dibagi 5 ya. 5 bagi 5 jadi 1, 15 bagi 5 jadi 3. Gak ada lagi yang bisa dicoret karena yang tadi ini tuh diprotek ya, dilindungin sama tanda kurung. Gak boleh dikalikan, gak boleh dicoret, gak boleh dibagi gitu. Berarti kalau kita udah selesai coret angka, tinggal kita kaliin aja. Ini yang ada tanda kurung biarin aja, nanti kita tulis di belakang ya. Angkanya cuma 1, nggak usah ditulis. Di sini hurufnya aja. A, B pangkat 2, C. Beda semua kan? Berarti kita tulisin aja A, B pangkat 2, C. Ada tanda kurung. Nah, inilah kita tulis di belakang. 3A tambah 7. Gitu ya. Nah, terus yang bawahnya ada AB sama 3A pangkat 2B. Yang tanda kurung kayak biasa kita tulis di belakang. Angkanya dulu ya, 3. A-nya ada A sama A pangkat 2. Jadinya A pangkat 3. B-nya sama-sama pangkat 1. Berarti ditambahin B tambah B pangkat 1 dikali B pangkat 1. Jadinya 1 tambah 1. Jadi 2 gitu ya. Terus ada tanda kurungnya 5A min 2. Kita tulis aja gitu ya. Terus di sini kita ngurangin pangkat. Ngurangin pangkatnya itu cuma yang di sini aja. Yang kurung ini tuh kita anggap nggak ada gitu ya. Kita anggap nggak ada. Jadi yang kita proses cuma bisa yang sini aja gitu ya. Di sini ada A pangkat 3. Berarti kalau kita kurangin jadinya 2, ya kan? 3 kurangi 1, tapi banyakkan bawah, berarti kita tulis di bawah. 3-nya tetap. B-nya B pangkat 2 sama B pangkat 2 jadinya habis ya. 2 kurangi 2 itu habis. Tinggal di atas ada C, kita tulis aja. Tanda kurungnya yang masih dalam kurung ini tulis lagi. 3A tambah 7. 5A kurangi 2. Nggak usah diapa-apain ya. Karena itu beda gitu. Mau dicoret juga nggak bisa. Mau diapa-apain nggak bisa. Bolehnya ini sebenarnya dikaliin ya. Pakai kali distributif. Tapi nggak perlu. Karena bentuk seperti ini udah sederhana. Kalau kita kaliin itu justru malah menguraikan ya. Kayak gitu aja tentang perkalian pembagian. Tadi kalau perkalian itu cuma 3 langkah. Coret angka, terus kaliin sejajar ya. Tuh kaliin sejajar. Yang ketiga, langkah terakhir itu pasti adalah ngurangin pangkat ya. Kalau pembagian ada 4 langkah, cuma nambah 1 langkah di awal ya. Yaitu tadi dibalik dulu ya. Kalau pembagian seperti itu, perkalian tadi 3 langkah. Kalau soal yang rumit kayak gini, nggak usah takut duluan. Kerjain aja sesuai step by stepnya ya. Santai aja, mau soalnya sesulit apapun, kalau kita paham langkahnya, harus gimana, itu pasti bisa dikerjain aja. Jadi utamanya pahamin langkahnya ya. Silahkan langsung dicoba dengan soal-soal yang kalian punya.